Oke, halo, selamat datang kembali. Kemarin kita sudah meninjau bagaimana caranya kita bisa memandang grup bawah sebagai bagian atau subgrup dari grup permutasi. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana kaitan diskriminan suatu polinomial dengan struktur grup bawah dari polinomial. Oke, jadi kita mungkin namakan ini sebagai diskriminan dan grup selang-seling. Oke, jadi review. Oke, kita ingat SN itu adalah grup permutasi N huruf atau N angka, atau ya kita anggap dia grup permutasi dari ini ya, 1, 2, sampai N. Kemudian kita misalkan tahu anggota dari grup permutasi. Uh, Oke, definisi pasangan IJ di mana I lebih kecil dari J dengan tau I lebih besar daripada tau J, kita sebut sebagai inversi dari tau. Oke, kemudian ingat bahwa tau adalah permutasi genap jika banyaknya inversi dari tau genap. Jadi kalau misalnya banyaknya inversi dari tau 0, 2, 4, 6, dan sebagainya, maka tau merupakan permutasi genap. Dan tau adalah permutasi ganjil jika banyaknya inversi dari tau adalah ganjil. Oke. Sebagai ilustrasi, contohnya untuk yang ini tentunya permutasi identitas adalah permutasi genap. Kenapa? Karena di permutasi identitas banyaknya inversi adalah 0 ya. Kemudian permutasi 1, 2, 3 misalnya. Di sini kita punya, oke, mungkin tulis di sebelah kanan. 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Oke. Kita punya di sini 2 lebih kecil daripada 3, tapi tau 3 lebih kecil daripada tau 2. Kemudian kita juga punya 1 lebih kecil dari 3, tau 3 lebih kecil daripada tau 1. Jadi banyaknya inversi ada 2. Oke, kemudian bagaimana dengan contoh permutasi ganjil? Ini contohnya adalah 1, 2. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1. Di sini pasangan 1, 2 merupakan inversi karena 1 lebih kecil daripada 2, tapi tau dari 2 lebih besar daripada tau 1. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Belum? Oke, kemudian tanda dari tau atau kita sebut sebagai sign
kita assign nilainya adalah 1 jika tahu positif, jika tahu genap, dan -1 jika tahu ganjil. Ingat bahwa sign ini pemetaan dari Sn ke +-1 merupakan homomorfisme grup yang well defined dengan kata lain bisa dicek bahwa setiap permutasi ini bersifat antara salah satu dari ganjil atau salah satu dari genap. Mungkin nggak mereka permutasi ini bisa jadi genap dan ganjil sekaligus. Dan juga subjektif ya. Teorema homomorfisme pertama menyatakan bahwa Sn modulo kernel dari sign ini akan isomorfik dengan grup +-1. Nah, tentunya kernel dari sign adalah semua permutasi genap. Dan biasanya ini kita namakan grup selang-seling AN yang isinya adalah anggota dari Sn di mana sigma adalah permutasi genap. Dan karena jadi mana mungkin. Oke. Dan karena Sn modulo AN ini isomorfik dengan +-1, berarti kardinalitas dari AN adalah kardinalitas dari Sn dibagi kardinalitas +-1 atau kardinalitas dari Sn dibagi 2. Jadi kardinalitas AN sama dengan 2. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum. Oke. Kemudian mari kita kembali ke setting biasa kita. Misalkan Ft monik dan dia adalah anggota Ft, anggota gelanggang polinomial atas lapangan F. Mari kita tulis Ft sebagai T pangkat N tambah N-1 T pangkat N-1 tambah A0. Dan kita misalkan akar-akarnya di splitting field dari polinomial Ft adalah alpha I dari 1 sampai N. Ya. Oke, jadi tiap AI anggota F dan tentunya alpha I anggota dari algebraic closure dari F. Oke, definisikan dua hal. Yang pertama, ini bacanya delta F, yang mana merupakan perkalian dari alpha I minus alpha J, di mana I dan J tentunya tidak sama. Dan supaya tidak ada faktor yang terulang 2 kali, kita pasang bahwa I harus lebih kecil daripada J. Oke. Kemudian kita definisikan this F, yang mana ini adalah delta F kuadrat yang tentunya bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari alpha I minus alpha J kuadrat, mana I dan J-nya berbeda. Oke, sesuai notasinya, this F ini yang merupakan yang kita sebut sebagai diskriminan dari polinomial F.
Oke. Eh, jadi pertanyaannya adalah apakah diskriminan ini merupakan diskriminan dari polinomial berderajat 2? Jawabannya adalah ya. Oke. Kenapa demikian? Jadi kalau misalnya lu punya katakanlah x min alpha 1 dikali x min alpha 2 sama dengan 0. Terus kan ini dia akan jadi uh, x kuadrat min alpha 1 plus alpha 2 x plus alpha 1 alpha 2 sama dengan 0. Diskriminannya kalau dari rumus kuadrat yang kita pelajari pas dulu sekolah, itu adalah b kuadrat, yang mana di sini adalah uh, minus alpha 1 plus alpha 2 kuadrat dikurang 4 alpha 1 alpha 2. Dan ini kalau dijabarkan dia akan jadi seperti ini, yang mana dia jadi alpha 1 min alpha 2 kuadrat. Nah, jadi ini merupakan generalisasi dari formula diskriminan yang kita pelajari di sekolah. Jadi diskriminan itu nggak hanya untuk polinomial berderajat 2, tapi dia bisa didefinisikan untuk sembarang polinomial berderajat n, yang mana definisi dari diskriminan di sini adalah hasil kali selisih dari akar-akarnya. Selisih dari setiap pasang akar-akarnya, kemudian hasil kali dari selisih-selisihnya itu dipadatkan. Oke, seperti itu. Nah, dapat dicek untuk polinomial-polinomial yang berderajat lebih tinggi, secara umum mencari formula untuk diskriminan ini sulit, tapi untuk polinomial-polinomial yang berderajat kecil dan bentuknya relatif tidak ribet, kita punya beberapa rumus yang masih relatif simpel. Contoh, T pangkat 3 tambah AB, tambah AT tambah B, atau biasanya dikenal sebagai depressed cubic. Ini formula diskriminannya adalah min 4A pangkat 3 min 27B kuadrat. Bisa cek dengan teorema Vieta. T pangkat 4 tambah AT tambah B min 27A pangkat 4 tambah 256 B pangkat 3. Diskriminan T pangkat 4 tambah AT kuadrat tambah B 16B dikali A kuadrat min 4B kuadrat. Diskriminan T pangkat 5 tambah AT tambah B 256 A pangkat 5 tambah 3125 A pangkat 4. Oke, apakah rumus diskriminan ini harus dihafal? Jawabannya tentu saja tidak ya. Uh, tapi ya good to know, dan sejujurnya bisa membantu kita menghitung perhitungan grup bawah polinomial-polinomial tertentu. Tapi setidaknya menurut gue pribadi, untuk yang T pangkat 3 tambah A, T tambah B itu uh, kalau bisa dihafal sih. Itu masih cukup sering dipakai, tapi untuk ke bawahnya uh, tidak terlalu perlu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, mari kita mulai dari proposisi pertama kita, yaitu misalkan F adalah polinomial separabel dengan koefisien lapangan F. Kemudian misalkan sigma adalah anggota dari grup Galois polinomial F. Definisikan sigma delta F sebagai perkalian dari selisih-selisih akar tadi, cuman indeksnya dipermutasikan oleh sigma. Serupa untuk diskriminan juga sama, tapi tadi ingat bahwa di sini ada kuadratnya. Oke,
Em, Pertanyaannya adalah bagaimana eh, hubungan antara delta F dengan sigma delta F. Ternyata hubungan dari sigma delta F dan delta F eh, mereka hanya dibedakan oleh tanda dari sigma. Atau dengan kata lain, sigma delta F sama dengan tanda dari sigma dikali delta F. Dan tentunya eh, sebagai konsekuensi yang trivial dari pernyataan A, kita dapati bahwa sigma diskriminan F itu tidak lain dan tidak bukan adalah diskriminan dari F. Oke, mari kita buktikan untuk yang bagian B dulu dengan mengasumsikan A benar. Maka kita bisa lihat bahwa sigma diskriminan F itu adalah sigma dari delta F dikuadratkan. Dan sigma delta F kuadrat dari proposisi A itu adalah sin sigma kuadrat dikali sama delta F kuadrat. Sin sigma kuadrat plus minus 1 dikuadratkan dia akan jadi 1. Delta F kuadrat dia akan jadi diskriminan F. Maka ini membuktikan bahwa klaimnya benar. Jadi kita tinggal buktikan yang bagian A. Oke, perhatikan bahwa setiap inversi dari sigma itu mengubah tanda satu faktor linear. Jadi katakanlah kalau misalnya I, J inversi dari sigma, maka uh, alpha I minus alpha J ini akan berubah jadi alpha sigma I minus alpha sigma J. Nah, tapi tanda yang muncul di perkalian awal delta F itu adalah alpha sigma J minus alpha sigma I. Karena kalau misalnya I, J inversi, berarti kan I lebih kecil daripada J, tapi, sorry, kalau kayak gini, bentar. Mungkin lebih tepat ini gue tulis sigma J dikurang sigma I. Oke, jadi kalau kita perhatikan, faktor-faktor dari delta F itu kan selisih akar-akar dari F, di mana uh, indeksnya itu selalu lebih besar yang di kiri daripada yang di kanan. Jadi ketika J lebih besar daripada I, tapi uh, sigma J ini lebih kecil daripada sigma I, yang terjadi apa? Di faktor yang semula kan kita punya alpha sigma I minus alpha sigma J. Karena apa? Karena sigma I lebih besar daripada sigma J. Nah, tapi ketika kita terapkan sigma ke alpha J minus alpha I, uh, faktor yang muncul nggak jadi alpha sigma I minus alpha sigma J, tapi yang muncul adalah alpha sigma J minus alpha sigma I, sehingga terjadi perkalian minus 1 di setiap kali sigma ini punya inversi. Nah, akibatnya, karenanya, kalau misalnya banyaknya inversi dari sigma ini genap, maka sigma delta F sama dengan delta F, yang artinya ini sesuai sama dengan 1 kali delta F sama dengan sigma, tanda dari sigma dikali delta F.
Kalau misalnya ganjil, berarti kan sigma delta F itu minus delta F, yang mana ini adalah sign dari sigma delta F. Jadi ini membuktikan klaim sehingga pernyataannya benar. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Kalau misalnya dua, mari kita lanjut. Oke, sekarang akibat yang kita punya adalah kembali asumsikan F adalah polinomial dengan koefisien ada di lapangan F dan misalkan dia separabel. Mari kita asumsikan derajat dari F adalah N dan K adalah perluasan atas F yang merupakan splitting field dari polinomial F. Maka A diskriminan dari F ada di lapangan F. B, misalkan karakteristik F tidak sama dengan 2, sublapangan K yang berkorespondensi dengan subgrup AN irisan GF, dan ini merupakan subgrup normal dari GF sebab AN merupakan subgrup normal dari SN, bisa dicek. Itu adalah perluasan atas F yang dibangun oleh delta dari F. Sehingga kita akan punya GF subset dari AN jika dan hanya jika delta F ada di dalam lapangan F, jika dan hanya jika diskriminan dari F, karena delta F adalah uh, akar, atau karena diskriminan F adalah kuadrat dari delta F, berarti diskriminan dari F adalah elemen kuadrat di F. Oke, kenapa nggak ditulis secara singkat aja? Diskriminan F ada di F squared. Bukti. Oke, kita punya bahwa dari pertemuan sebelumnya kita bisa pandang GF ini sebagai subgrup dari Sn. Dan ingat bahwa dari penjelasan di proposisi sebelumnya, setiap sigma anggota dari Sn ini menetapkan diskriminan dari F. Dan karena setiap elemen dari GF menetapkan diskriminan dari F, karena setiap elemen dari GF ada di Sn, maka diskriminan dari F merupakan anggota dari F dari korespondensi galah. Oke,
Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum. Oke. Untuk klaim pada bagian B, kita punya F separable, itu artinya apa? Akar-akarnya tidak ada yang sama, sehingga diskriminannya tidak sama dengan nol. Sorry, delta F tidak sama dengan nol. Tapi ya, karena delta F tidak sama dengan nol, jadi otomatis diskriminan tidak sama dengan nol. Oke, ingat di proposisi sebelumnya kita dapati bahwa sigma delta F sama dengan tanda dari sigma dikali delta F. Akibatnya, em, sigma menetapkan delta F jika dan hanya jika tanda dari sigma itu adalah satu, atau dengan kata lain sigma adalah permutasi genap, sehingga sigma adalah anggota dari AN. Dengan demikian, dari korespondensi Galois, kita tahu bahwa F dari delta F ini merupakan perluasan dari lapangan F yang berkorespondensi dengan grup AN irisan GF. Karena AN irisan GF ini merupakan semua elemen di GF yang menetapkan delta F. Dan kenapa kita tahu F delta F ini termuat dalam K? Karena delta F ini tadi ditulis sebagai perkalian dari selisih-selisih akar yang ada di akar dari F. Dan akar-akar dari F ini ada di K. Jadi otomatis delta F ini adalah elemen dari K. Jadi F delta F adalah sublapangan dari K, splitting field dari F, dan F delta F ini berkorespondensi dengan AN irisan GF, karena AN irisan GF adalah himpunan semua elemen yang memfikskan F delta F. Dan tadi udah dijelaskan, karena AN adalah subgrup normal dari SN, maka AN normal dari GF. Jadi melanjut dari penjelasan tadi, eh, GF irisan AN sama dengan GF itu jika dan hanya jika F dari delta F itu adalah sama dengan F. Dan ini dengan kata lain dari teori himpunan mengatakan bahwa GF subset dari AN. Oke, jadi kita punya GF subset dari AN jika dan hanya jika GF irisan AN sama dengan GN, dan itu terjadi jika dan hanya jika F delta F itu sama dengan lapangan F itu sendiri. Atau dengan kata lain, delta F anggota dari F. Oke, jika dan hanya jika ini dari korespondensi Galois ya, karena uh, kalau misalnya dua grup ini sama, otomatis sublapangan yang difikskan oleh GF irisan AN dan sublapangan yang difikskan oleh GF sama. Dan tadi sublapangan yang difikskan oleh GF irisan AN adalah F delta F, sedangkan sublapangan yang difikskan oleh GF itu adalah F. Nah, dari F delta F sama dengan F, kita punya delta F harus adalah anggota dari lapangan F, yang mana ini jika dan hanya jika diskriminan dari F, anggota dari F kuadrat. Ada yang mau ditanyakan? By the way, ini membuktikan pernyataan yang tadi kita mau buktikan, karena yang tadi mau kita buktikan adalah ini.
Dan ya, dan trik utamanya pada dasarnya adalah memperhatikan bahwa F delta F ini berkorespondensi dengan AN irisan GF dan memperhatikan bahwa GF subset dari AN itu ekuivalen dengan GF irisan AN sama dengan GF dan melalui korespondensi ke bawah, ini langkah kunci lainnya, itu berarti bahwa F delta F sama dengan F. Ya, ada pertanyaan tapi Belum. belum. Oke, akibatnya kembali asumsikan karakteristik F tidak sama dengan 2. Ft separabel dan derajat F 3. Serta mari kita asumsikan dia irreducible. Misalkan GF adalah grup gawah dari F, maka diskriminan F merupakan elemen kuadrat di F star, mengimplikasikan bahwa GF isomorfik dengan A3. Sedangkan kalau misalnya diskriminan F bukan elemen kuadrat di F star, maka GF-nya isomorfik dengan S3. Well, untuk kasus yang pertama, kalau misalnya diskriminan dari F, anggota dari F star kuadrat, maka eh, tadi sebelumnya kita sudah buktikan apa? Kita buktikan kalau misalnya eh, GF subset dari AN jika dan hanya jika data dari F anggota dari F jika dan hanya jika diskriminan dari F anggota F kuadrat. Diskriminan F anggota F kuadrat jika dan hanya jika GF subset AN. Berarti di kasus ini GF adalah subset dari A3. Karena derajat F adalah 3 dan F irreducible atas F, ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah buktikan bahwa kardinalitas GF harus habis dibagi 3. Oke, GF subset dari A3, kardinalitas GF habis dibagi 3, nggak ada pilihan lain yang masuk akal selain GF sama dengan A3. Jadi ini membuktikan klaim pertama. Untuk klaim yang kedua, lagi-lagi, dengan penalaran yang serupa seperti sebelumnya, kita tahu GF habis dibagi 3, tapi karena sekarang diskriminan dari F bukan elemen kuadrat, itu artinya ini berlaku jika dan hanya jika GF bukan subset dari A3. Tapi kardinalitas, nah, karena kardinalitas dari GF habis dibagi 3 dan GF bukan A3, karena dia bukan subset dari A3, nggak ada pilihan lain selain GF isomorfik dengan S3. Dan itu membuktikan klaim kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, contoh, sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa Fp sama dengan T pangkat 3 minus T minus 1, ini reducible, dan tentunya separable, karena ini adalah polinomnya irreducible di lapangan yang karakteristik 0. Oke, ingat bahwa di pertemuan sebelumnya kita ada tunjukkan bahwa GF isomorfik dengan S3.
Karena di pertemuan sebelumnya kita udah nunjukin polinomial ini punya satu akar real dan dua akar kompleks. Dan polinomial yang demikian, kalau misalnya polinomialnya irreducible, maka dia akan mempunyai struktur grup Galoisnya Sn, S3. Nah, kita akan tunjukkan dengan cara lain, yaitu dengan pendekatan diskriminan yang tadi udah kita jelaskan. Jadi kita hitung diskriminan dari F. Kalau masih ingat rumusnya, maka rumusnya adalah min 4 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 27 dikali min 1 kuadrat. Oke, ini jadi kalau misalnya masih ingat min 4 A pangkat 3 min 27 B kuadrat. Ini adalah B minus 1 dan A-nya adalah minus 1. Makanya ini, kita punya rumus seperti ini dan kita dapat diskriminannya adalah min 23. Min 23 tentunya bukan elemen kuadrat di Q. Sehingga kita bisa simpulkan GF isomorfik dengan S3 dari metode ini. Nah, karena GF isomorfik dengan S3, maka tentunya GF memiliki subperluasan normal. Oke, bukan GF. Oke, mungkin biar memudahkan kita asumsikan splitting field-nya adalah K. Oke, maka K memiliki subperluasan normal yang berderajat 2 atas Q. Kenapa? Karena dari korespondensi Galois, S3 memiliki sub-sub normal berderajat 2, yaitu A3, sehingga sub-sub normal berderajat 2 ini akan berkorespondensi dengan subperluasan normal yang berderajat 2 atas Q. Jadi ini subperluasan normal yang berderajat 2 atas Q. Dan tentunya tidak sulit untuk menebak subperluasan normal ini, karena di antara K dan Q ini ada subperluasan yang dibangun oleh delta dari F, yaitu akar minus 23. Dan tentunya ini masih konsisten dengan teorema yang kita akhirnya yang sebelumnya kita buktikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau mencari Galois K dari Q akar min 23, karena diskriminan dari F adalah min 23, dan min 23 adalah elemen kuadrat di lapangan yang dibangun oleh akar min 23 atas Q, maka grup Galois ini akan isomorfik dengan A3, konsisten dengan korespondensi Galois yang kita buktikan sebelumnya dan korespondensi dan juga konsisten dengan akibat yang barusan kita buktikan. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, peringatan. T pangkat 3 min 2T tambah 1. Diskriminannya adalah 5. Kemudian kalau cek juga T pangkat 3 min 7T min 6. Diskriminannya adalah 400. Oke. Diskriminannya ada 4. Oke, mungkin ini gue pindah. Namun, kalau ini F, terus ini G, oke, namakan ini H. Namun, GF dan GH ini bukanlah S3 dan A3. Sebab baik F dan G
keduanya reducible atas Q. Kenapa? Karena lu bisa faktorkan ini jadi T-1 dikali T kuadrat plus T-1 dan T bisa difaktorkan jadi T plus 1 dikali T plus 2 dikali T-3. Jadi penting buat mengecek apakah uh, F irreducible atau enggak sebelum kita memanfaatkan akibat atau proposisi yang tadi telah diberikan sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Oke. Kita udah kelar bahas diskriminan dan group sampling. Sekarang kita akan bahas teorema Dedekind. Misalkan Ft adalah polinomial dengan koefisien bilangan bulat dan kita asumsikan dia berderajat n yang tak tereduksi atas Q. Oke, misalkan pula dia polinomial monik. Oke. Untuk setiap prima P yang tak habis membagi diskriminan dari F, maka kalau misalnya faktorisasi F modulo P itu dapat dituliskan sebagai berikut. Dan misalkan derajat PIT ini adalah DI, maka kalau kita memandang G sebagai subgrup dari grup permutasi Sn, G harus memuat permutasi dengan tipe D1 sampai DK. Buktinya sepertinya masih bisa dibuktikan bukti elementary, tapi bukti yang bagus sebenarnya pakai teori bilangan aljabar, dan karena teori bilangan aljabar bukan bagian dari course ini, maka buktinya akan di skip. Oke, ini teorema yang powerful. Mungkin sekilas kelihatannya terlalu spesifik atau nggak ada aplikasinya, tapi sejujurnya teorema ini sangat berguna untuk dalam dalam menentukan grup Galois dari polinomial F. Dan um, mungkin harusnya diperjelas. Tipe D1 sampai DK ini maksudnya adalah uh, permutasi yang bisa dituliskan sebagai hasil kali putaran yang saling lepas. Jadi ada K putaran, hasil kali K putaran yang saling lepas, di mana putaran pertama ini panjangnya D1, putaran kedua panjangnya D2, dan seterusnya hingga putaran ke K yang panjangnya DK. Itu maksudnya permutasi dengan tipe D1 sampai D2 sampai DK. Ada yang mau ditanyakan mengenai pernyataannya? Tidak. Oke, kalau gitu, mari kita lihat aplikasi dari teorema ini untuk menghitung grup Galois. Hari ini tinggal F
T pangkat 4 min T min 1, F irreducible atas Q, sebab F irreducible atas F2, udah dijelaskan kemarin gimana caranya mengecek F irreducible atas FP, jadi akan ditinggalkan sebagai latihan. Nah, dari teorema yang di pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa kardinalitas dari GF harus habis dibagi 4. Karena GF adalah polinomial irreducible yang berderajat 4. Sehingga karena GF ini merupakan subgrup dari F4, maka kardinalitas GF ya antara 4, 8, 12, atau 24. Oke, ini adalah kelipatan 4 yang habis membagi 24, yang merupakan kardinalitas dari F4. Nah, kemudian sebelumnya kita udah tahu bahwa diskriminan ini juga memainkan peranan penting dalam menentukan struktur dari grup Galois. Diskriminan dari F dengan rumus yang telah diberikan sebelumnya itu adalah min 283 yang bukan elemen kuadrat di Q. Akibatnya, GF bukan subset dari A4. Oke? Sehingga kardinalitas GF bukan 12, karena kalau kardinalitas GF 12, maka GF haruslah sama dengan A4. Maka GF itu adalah 4, kardinalitas GF adalah 4, 8, atau 24. Nah, gimana caranya kita mengeksekusi dua kemungkinan yang lain? Caranya adalah dengan teorema Dedekind yang telah diberikan barusan. Jadi, kita akan cek faktorisasi FT modulo 7. Dapat dicek bahwa faktorisasinya adalah T tambah 4 dikali T pangkat 3 tambah 3T kuadrat tambah 2T tambah 5. Dan dua polinomial ini irreducible, dan ini juga irreducible atas F7. Nah, dari teorema Dedekind, GF harus memuat sikel atau memuat elemen. Mungkin jangan pakai kata sikel ya, karena kurang familiar. Harus memuat elemen dengan panjang 3. Jadi A, B, C itu ada di GF. Dan ini artinya apa? GF punya elemen dengan order 3. Oke, tidak ada space. Oke, mungkin turun ke bawah kayak gini. Oke, ini artinya kardinalitas GF habis dibagi 3, sebab GF punya elemen order 3. Nah, kita punya kardinalitas GF 4, 8, atau 24, dan kardinalitas GF habis dibagi 3. Akibatnya, kardinalitas GF sama dengan 24, sehingga GF harus isomorfik dengan S4. Dan itu membuktikan klaim. Oke, kita nggak klaim dari awal, tapi itu membuktikan bahwa GF isomorfik dengan S4. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya. Oke, lupa bilang tadi. PIT ini harus irreducible. Jadi, ini harus irreducible. Dan juga P2 dan seterusnya juga harus irreducible. Jadi, setiap faktornya harus irreducible atas FP. Oke.
Contoh lain. Oke. Kali ini misalkan FT adalah T pangkat 4 tambah 8T tambah 12. Cek faktorisasi prima. FT modulo 5 dan modulo 17. Kita dapati bahwa T pangkat 4 tambah 8T tambah 12 ini kongruen dengan T tambah 1 dikali T pangkat 3 tambah 4T kuadrat tambah T tambah 2 mod 5. Dan kalau misalnya dia modulo 17, dia akan kongruen dengan T kuadrat tambah 4T tambah 7 dan T kuadrat tambah 13T tambah 9 mod 17. Oke, faktorisasi prima ini membuktikan bahwa FT irreducible atas QT, walaupun dia di modul 5 dan di modul 17-nya reducible. Nah, kenapa dia harus irreducible atas QT? Karena kalau misalnya FT reducible atas QT, karena F adalah misalnya entah derajat 3 dikali derajat 1 atau derajat 2 dikali derajat 2. Kalau misalnya FT bisa dituliskan sebagai derajat 3 dikali derajat 1, maka seharusnya faktorisasi yang terjadi pada modul 17 itu nggak boleh terjadi. Oke, jadi mari gue tekankan bahwa tiap faktor ini harus irreducible. Dan ketika gue bilang ini juga ini irreducible. Dia nggak boleh terjadi karena faktor yang berderajat 1 ini harus muncul di faktorisasi berderajat 17. Kalau misalnya F reducible atas Q dan dia punya faktor berderajat 1. Tapi kenyataannya faktor berderajat 1 ini nggak muncul di faktorisasi modul 17. Jadi nggak boleh faktorisasinya derajat 3 kali derajat 1. Dan serupa, derajat 2 yang derajat 2 kali derajat 2 juga nggak boleh terjadi. Karena apa? Faktorisasi derajat 2 kali derajat 2 ini kalau misalnya beneran terjadi, maka harusnya nggak boleh T pangkat 3 tambah 4 T kuadrat tambah T tambah 2 ini muncul di faktorisasi derajat 5. Karena seharusnya ini harusnya bisa dipecah. Jadi derajat 2 dikali derajat 1. Nah, karena pertimbangan itu, maka bisa kita simpulkan bahwa F irreducible atas Q. Oke, lagi-lagi karena F irreducible atas Q, kita dapati bahwa kardinalitas QF habis dibagi 4. Maka QF lagi-lagi kardinalitasnya adalah 4, 8, 12, atau 24. Dari teorema Dedekind, kita tahu bahwa oke, kita harus cek diskriminan dulu. Cek diskriminan dari F. Diskriminan dari F adalah suatu bilangan yang besar, yaitu 331,776, yang mana dia sama dengan 24 kuadrat. Itu artinya apa? Itu artinya GF subset dari 4, sehingga kardinalitas GF tidak sama dengan 24. Kemudian, dan tentunya tidak sama dengan 8 ya, karena dia harus subset dari 4 dan 8 tidak harus. Dan kemudian kita tahu
kita bisa pakai teorema Dedekind difaktorisasi yang modul 5 dan modul 17, karena 5 dan 17 tidak habis membagi diskriminan F. Dan kita punya bahwa teorema Dedekind mengimplikasikan GF punya permutasi putaran dengan panjang 3 dan dia punya permutasi ini dari modul 5 ya, modul 5 karena pemutaran dengan panjang 3 ini korespondensi dengan faktorisasi T pangkat 3 tambah 4 T kuadrat tambah T tambah 2 dikali T tambah 1 putaran dengan panjang 1, tapi putaran dengan panjang 1 bisa diabaikan, jadi hanya putaran dengan panjang 3. Dan dari modul 17 kita tahu dia punya faktorisasi dengan panjang 2. Jadi katakanlah IFGH putaran dengan panjang 2 dikali putaran dengan panjang 2, karena ini korespondensi dengan T kuadrat tambah 4T tambah 7 yang derajat 2 dan irreducible, dan T kuadrat tambah 13T tambah 9 yang juga irreducible dan berderajat 2. Jadi dia berkorespondensi dengan putaran dengan panjang 2 dikali dengan panjang 2. Nah, di sini kita tahu dengan penekanan yang sama kayak tadi, GF punya elemen dengan order 3, sehingga kardinalitas GF habis dibagi 3. Maka GF habis dibagi 3, dan dari kemungkinan yang tersisa, kardinalitas GF antara 4 atau 12. Maka penjelasan yang paling masuk akal adalah kardinalitas GF sama dengan 12, sehingga GF harus sama dengan 4. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, itu mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.